Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mau review yaitu sebuah sebuah power amplifier multimedia dari produk Trendy ya. Itu tipenya AK45 ya teman-teman. Ini hampir sama sih seperti yang pada saat saya review. Itu hampir sama dengan yang di video saya sebelumnya. Ini sama, cuma ini ada perbedaan teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan apa yang ada dia dan apa yang tidak ya. Nah ini kardusnya memang kalau untuk Trendy memang warnanya coklat nih. Nah seperti ini kita bisa melihat ya, power AC 90 volt sampai 240 volt. Mungkin teman-teman akan apa ya, bertanya-tanya sih maksudnya apa sih power AC 90 volt. Nah jadi begini teman-teman, jika listrik teman-teman 110 volt, ini masih bisa beroperasi, artinya masih bisa untuk suplai power ini. Jadi memang sampai 240 volt, terendah itu 90 volt. Jadi 100 volt ya 110 volt itu ya masih bisa sih teman. Karena memang kalau di bungkusnya ini kan saya artikan ya, power AC dari tegangan listrik teman-teman. Jika teman-teman punya tegangan listrik di rumah ya, jadi artinya terendah itu 90 volt. Jadi kalau ambil tengah-tengahnya ya 120 volt itu masih bisa lah untuk suplai power ini ya. Dan ini DC 12 volt. Jadi DC 12 volt itu teman-teman kalau punya aki 12 volt bisa untuk memakai power ini. Ini kalau ini ya, kalau dari kardusnya ya, ini saya artikan ya. Di sini bass dan treble ya, 15 dB. Frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz ya. Oke, ini langsung aja dari saya buka gitu aja ya. Jadi teman biar tahu dalamannya ya. Ini adalah tampilannya ya, dan ini adalah kabel AC. Biasanya kabel AC ini bawaannya ya kualitas biasa ya, kalian bisa ganti sendiri yang menurut teman-teman bagus ya, kalian bisa beli sendiri aja. Nah ini di sini ada remote ya. Nah remote control, dan ini kabel antena ya. Jadi di sini antenanya itu kalian disertakan kabel. Kalian kalau mau beli antena yang panjang itu bisa beli sendiri. Ini adalah kabel antena, ini adalah buku manual book. Nah ini adalah powernya ya di sini. Nah ini akan saya tunjukkan. Mungkin kalau di Trendy, merek-merek Trendy yang lain itu juga ada ya untuk echo-nya. Di sini memang nggak ada, jadi cuma ada mic saja ya. Mic satu pun itu untuk menghandle mic 1 dan mic 2. Artinya mic 1 dan mic 2 ini dihandle dengan satu potensio ya. Ini adalah mic volume, dan di sini cuma ada bass treble, tidak ada balance. Tapi jangan khawatir, ini adalah stereo, sudah dikasih tahu di bawah ini AK45 stereo amplifier with USB SDMC FM BT LED display. Jadi sini sudah dilengkapi dengan Bluetooth, terus dilengkapi dengan FM radio, dan juga USB dan SDMC card. Ini adalah untuk memori ya, sebenarnya memori HP kalian bisa beli adaptor untuk MMC ya, kalian bisa beli sendiri aja, itu harganya murah. Nah ini adalah untuk flash disk ya, kalian bisa tancapkan aja flash disk yang ada musiknya, kalian tancapkan aja, nanti secara otomatis dia akan ngebaca gitu ya. Kalau flash disk kalian memang dalam kondisi baik-baik, dia akan langsung cepat kebaca gitu ya. Nah terus untuk bagian ini adalah untuk bagian tombol-tombol ini, sebenarnya fungsinya ya ini untuk mengganti mode ya. Mode itu untuk mengganti kalian mode Bluetooth, mode line in, mode aux, mode radio, atau mode yang lain dan sebagainya. Untuk ini adalah kalau kalian mungkin menggunakan flash disk, ini dia akan bekerja juga, terutama untuk pause dan juga stop. Dan ini aja untuk neck, untuk mengganti misalkan judul lagu apa diganti, digeser seperti ini. Dan ini adalah untuk memutar musik itu bisa kembali gitu teman. Terus yang ini untuk juga sekaligus untuk radio ya, jadi radio bisa dipencet-pencet itu. Nah ini kalau tampilan depan, nah berbeda mungkin dengan power yang pernah saya beli pada saat itu. Ada yang di sini nggak ada, ini hampir sama, powernya hampir sama. Terus di sini memang nggak ada handle-nya ya, terus saklaran tapi di depan.
ya. Jadi memang handle itu memberikan semacam aksesoris ya. Menurut saya itu adalah aksesoris, meskipun Atom aksesoris yang menurut saya cakep gitu ya, tapi ini enggak ada masalah. Ini saklarnya di depan ya teman-teman. Nah, saklarnya ini berada di depan, kalau kemarin saklarnya kan di belakang ya. Ini kalau tampilan dari depan tuh cakep banget ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah potensionya. Terus kita bagian lihat samping. Di samping ini sudah ada sirkulasi lubang udara, jadi memungkinkan untuk hawa hangat di dalam itu bisa keluar masuk ya. Jadi biar untuk mengurangi hawa hangat yang ada di dalam. Di sini power ini dia tidak pakai trafo, menggunakan pakai SMPS. Makanya saya gak kaget pakai bahwa kalau SMPS itu memang ada banyak sekali bisa di tegangan rendah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tegangan tadi kan 9 volt sampai 240 volt. Jadi teman-teman listriknya kalau misalkan tinggal 180 volt, apalagi tinggal 150 volt, itu masih bisa untuk power ini, karena wajar dia pakai SMPS teman. SMPS memang dulu seperti itu, dia itu bisa jaraknya itu dari tegangan listrik itu itu luar biasa ya, dari 90 volt sampai 240 volt. Jadi listrik dimana apabila listriknya itu mengalami penurunan misalkan 150 itu masih bisa kalau SMPS. Beda kalau mungkin kalau trafo biasanya kalau dia naruhnya dari sana 0 sampai 22 volt, mungkin tegangan 100 volt dia akan tidak bisa menyuplai untuk yang lain, gak bisa dikatakan ya nggak berfungsi lah powernya ya. Kalau yang ini lain. Nah, kita lihat dari sisi belakang ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sisi belakang, terus tampilannya seperti ini. Dia hanya terdapat, ini adalah terminal speaker ya, model jepit. Untuk terminalnya speaker ini ya quite bagus teman-teman. Jarang loh saya melihat terminal speaker yang model-model seperti ini di pasar, itu jarang ya. Skrup-skrupnya juga ya wajar ya, produk dari luar negeri ya. Ini untuk line in ya, atau untuk out in nya teman-teman. Nah, ini audio input cuma ada dua. Jika teman-teman mungkin punya subwoofer aktif ya, subwoofer aktif, kita menggunakan jalur out in out in ya susah teman, karena di sini nggak ada out in nya. Nah, teman-teman kalau mau, kalau di paralel ya mungkin bisa, tapi kita butuhnya kan untuk kontrol di depan, jadi ya kontrolnya nggak bisa di depan, sama aja seperti cek paralel gitu aja kalau kalian punya subwoofer mau ditambah subwoofer. Nah, ini adalah untuk bagian cek AC yang seperti ini. Dan ini yang ke arus listrik ya. Ini sudah ada kelihatan made in China, dan ini adalah untuk input DC ya. DC, ingat DC 12 volt, jangan sampai lebih dari 12, apalagi sampai 15. Harus stabil di DC 12 volt. Kalau terlalu besar maka dia akan merusak dari inverter di dalamnya nanti ya. Pokoknya harus DC 12 volt. Sorry ya, ini saya lihat dia kayaknya nggak pakai inverter teman-teman. Dia langsung, karena memang di sini dia pakai langsung ya, power DC 12 volt sebenarnya, power 12 volt ya. Jadi nggak perlu lagi inverter sebenarnya, tapi saya nggak tahu apakah dia pakai inverter apa enggak ya. Nah, ini adalah untuk antena ya. Untuk bagian antenanya di sini sudah ada. Jangan khawatir teman-teman, ini bentuknya dia tuh apa ya, kuat, cukup kuat kok, kalau asal tidak terlalu jauh-jauh ya koneksinya. Ini dia cukup kuat. Nah, untuk bagian skrup itu cuma ada di belakang, jadi di bawah itu enggak ada. Untuk di bawah ini skrupnya sebenarnya tidak ada semua teman-teman. Jadi skrupnya itu cuma ada di di belakangnya. Skrupnya cuma di belakang, jadi di bawah itu enggak ada. Nah, ini di belakang cuma ada 3, jadi skrupnya berada di belakang semua ya. Dan ini adalah stiker hologram menandakan bahwa power ini belum pernah dibongkar. Nah, power ini kalau kalian tanya cocoknya itu di speaker berapa sih sebenarnya, kalau hasil saya coba-coba ya, ini power ini memang lebih cocok ke speaker 6 in ya. 6 in itu kali 2. Kalau kalian punya speaker Canon itu 6 in, itu wattnya kecil itu bisa, itu power ini cocok. Kalau kalian dapat 6 in tapi wattnya gede ya sama aja, dia tuh kurang mempan ya, kurang dorongannya kurang kuat, karena speaker power ini sejatinya dia power kelas mini ya.
jadi hanya 12 volt. Untuk hasil wattnya sendiri ya kecil, nggak begitu terlalu besar. Jadi cocoknya itu power ini ya di 5 in 6 in, yang intinya wattnya ya kecil, 50 watt 40 watt itu cocok banget. Nah, power ini tidak begitu terlalu panas teman-teman, untuk keseharian nggak begitu panas, nggak terlalu panas, asalkan sesuai dengan speakernya ya. Kalau speakernya terlalu besar maka ya agak susah ya, jadi pasti akan hangat ya, pasti apa ya, itu wajar. Jadi saya sarankan lebih baik gunakan speaker yang kapasitas wattnya kecil gitu aja ya, seperti 40 watt 30 watt 50 watt dan sebagainya ya. Nah oke ya, nanti ini saya coba saya menggunakan speaker 12 in, jadi kalian bisa dengar, tapi kalian jangan tiru dengan speaker 12 in ya. Memang untuk power ini bisa untuk speaker 12 in, tapi saya sarankan untuk yang 12 in kalau bisa wattnya yang kecil ya. Jadi wattnya yang kecil, jangan terlalu watt yang besar ya. Idealnya memang di 6 in ya. Kita oke ya, mari kita atas saja. Teman-teman, ini sudah saya pasang, jadi ini saya hidupkan dulu saklarnya ya. Nah, ini udah menyala ya. Jadi ini dalam mode Bluetooth. Kita coba contoh, kita pilih mode radio ya, kita pencet aja mode. Ini line out dan ini adalah radio ya. Kita coba saya buka volumenya ya. Jadi wajar karena radionya tidak saya pasang antenanya, tapi yang pasti ini radionya tuh peka banget teman-teman ya. Kita coba untuk musik ya teman-teman ya. Nah itu ya tadi teman-teman, suaranya agak cukup lumayan ya menurut saya. Ini speaker 12 in. Jadi kita tes dulu bagian untuk premixnya ya, suara untuk vokalnya seperti apa ya. Cek cek cek, satu dua, seperti ini ya suaranya. Cek satu dua, cek satu dua, cek satu dua, cek 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 satu dua. Ini bass treble dalam kodean kosong. Kita buka ya suaranya. Cek satu dua, cek satu dua, dicoba cek cek satu dua, dicoba satu dua, cek cek satu dua, cek satu dua, cek satu dua, dicoba satu dua, cek satu dua, cek cek satu dua, cek cek satu dua, dicoba cek cek cek. Nah itu tadi ya teman-teman. Jadi suaranya, kesimpulan saya ini untuk treble sama bassnya kita bisa untuk karaoke ya, agar supaya ada bassnya biar gak terlalu flat banget, jadi agak cukup lumayan ya. Di balik itu mungkin kalau ada kekurangan, ada sesuatu ya, kekurangan mungkin tenaganya kurang ya, wajar. Ini power mini saya rasa ini cukup ya, lumayan ya. Oke, saya rasa itu aja, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.